Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isma Nur Aisyah dengan NIM 3211911047. Sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah kinetika dan mekanisme reaksi, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi dengan konsep studi step. Yang pertama yaitu reaksi elementer dan mekanisme reaksi. Nah, dalam reaksi kimia ini tidak selalu berjalan pada satu langkah reaksi, karena pada kebanyakan kasus dapat terjadi melalui sejumlah tahap. Dan untuk suatu hukum laju reaksi sederhana, sangat mungkin untuk terjadi dengan melibatkan sejumlah tahapan reaksi yang hanya berkaitan dengan satu atau dua molekul saja. Ada yang dinamakan dengan reaksi elementer, yaitu reaksi sederhana yang hanya berlangsung dalam satu tahap. Juga mekanisme reaksi, yaitu urutan tahap-tahap elementer yang mengarah pada pembentukan produk. Nah, dalam suatu mekanisme reaksi ini akan melibatkan spesies-spesies lain dalam sistem reaksi yang bukan merupakan reaktan maupun produk reaksi. Juga tidak muncul pada persamaan stoikiometri secara keseluruhan. Nah, di mana spesies ini biasa disebut sebagai zat intermediate atau zat antara, yaitu suatu spesies yang muncul dalam mekanisme reaksi tetapi tidak ada dalam persamaan setimbang. Nah, untuk contohnya, di mana urutan tahap-tahap elementer yang mengarah pada pembentukan produk ini dinamakan sebagai mekanisme reaksi. Di sini dapat dilihat untuk mekanismenya juga ada yang namanya zat antara atau intermediate. Nah, di mana zat antara ini selalu terbentuk saat dalam tahap elementer awal dan akan hilang dalam tahap-tahap elementer berikutnya. Nah, di mana untuk pada contoh ini N2O2 ini merupakan zat intermediate atau zat antara dalam reaksi pembentukan NO2. Selanjutnya, molekularitas reaksi elementer. Jadi ditinjau dari molekularitas, yaitu jumlah molekul per reaksi dalam tahap sederhana, maka tiap tahap mekanisme reaksi akan digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu reaksi unimolekular, yakni tahap elementer dengan 1 molekul. Lalu yang kedua yaitu reaksi bimolekular, yakni tahap elementer dengan 2 molekul. Dan yang terakhir yaitu reaksi termolekular, yaitu tahap elementer dengan 3 molekul. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme reaksi berurutan. Nah, dapat dilihat untuk reaksi ini di mana laju dekomposisi A atau reaktan untuk menjadi produk itu akan melewati yang namanya I atau intermediate atau biasa disebut zat antara. Nah, untuk lajunya di mana laju dekomposisi A yaitu D konsentrasi A per dt sama dengan min Ka dikali konsentrasi A. Nah, di mana tanda negatif ini menandakan bahwa konsentrasi A ini atau konsentrasi reaktan ini akan berkurang karena akan menghasilkan suatu produk. Nah, selanjutnya yaitu laju pembentukan intermediate atau I. Nah, yaitu D konsentrasi I per dt sama dengan Ka dikali konsentrasi A min Kb dikali konsentrasi I. Nah, untuk AA sendiri memiliki nilai positif, sedangkan Kb memiliki nilai negatif. Nah, dikarenakan pada tahap ini intermediate sudah terbentuk, sedangkan untuk tahap ini atau min Kb ini itu perubahan untuk intermediate atau I menjadi produk sehingga nilainya negatif. Sedangkan untuk laju pembentukan produk atau P ini sudah jelas, di mana D konsentrasi P per dt sama dengan Kb dikali konsentrasi I. Nah, selanjutnya yaitu dikenal dengan mekanisme Lindemann, di mana mekanisme ini berpendapat bahwa molekul A akan bertumbukan satu sama lain sehingga molekul A ini akan tereksitasi penuh. Nah, untuk aturannya dapat dilihat pada mekanisme reaksi ini, di mana A star ini dianggap molekul A yang mendapatkan energi. Dan untuk penguraian dari A star ini merupakan suatu reaksi unimolekular. Dapat dilihat untuk mekanismenya sendiri.
Nah, selanjutnya yaitu pendekatan steady state. Nah, jadi untuk kinetika reaksi yang terkait dengan suatu mekanisme yang terdiri dari beberapa tahap itu, maka penyelesaian analisisnya akan semakin rumit. Sehingga untuk membantu penyelesaian ini, maka diperlukan suatu pendekatan dan disebut sebagai keadaan steady state. Di mana keadaan steady state ini yaitu suatu kondisi sewaktu sifat-sifat suatu sistem tak berubah dengan berjalannya waktu atau dengan kata lain konstan. Jadi secara kinetik, hal ini diasumsikan bahwa selama bagian terbesar reaksi, konsentrasi dan laju perubahan semua zat antara ini atau intermediate ini adalah konstan atau bernilai kecil. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan dasar steady state, di mana untuk reaksinya A menjadi produk itu akan mengalami yang namanya intermediate. Dan untuk rumus dasarnya yaitu D konsentrasi I per dt mendekati atau sama dengan 0. Nah, di mana rumus ini akan kita gunakan ketika mencari laju perubahan pembentukan produk. Nah, lalu selanjutnya kita lihat pada reaksi di sini, di mana A menjadi B kemudian menjadi produk. Nah, untuk A menjadi B ini dapat dilihat bahwa mengalami reaksi reversible. Karena kita tahu bahwa B ini intermediate, yaitu dia dapat diteruskan untuk menjadi produk atau dapat kembali menjadi reaktan. Dan untuk nilai konstantanya sendiri, A menjadi B itu K1, B menjadi P itu K2, dan B kembali menjadi A atau reaktan itu K-1. Nah, untuk yang di bawah yaitu Pp atau laju pembentukan produk sama dengan K2 dikali konsentrasi B. Nah, untuk ini di sini dalam rumusnya dapat dilihat bahwa ini bernilai positif. Itu dijelaskan bahwa laju pembentukan produk itu konsentrasinya proporsional atau di mana konsentrasinya akan sesuai dengan konsentrasi dari terbentuknya intermediate sehingga dan bernilai positif. Selanjutnya untuk soal di mana X plus Y menghasilkan Z dengan mekanisme reaksi dapat dilihat seperti terlampir. Lalu yang ditanyakan yakni turunkan persamaan laju atau dz per dt. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa tahap. Untuk mekanismenya sendiri mengikuti aturan Lindemann sehingga didapatkan susunan mekanisme reaksi seperti ini. Selanjutnya dapat diamati bahwa Z atau produk ini ada di K3 sehingga dz per dt atau ini merupakan laju pembentukan produk sama dengan K3 dikali konsentrasi P star. Nah, kenapa dikali konsentrasi P star? Karena kita dapat lihat bahwa K3 ini anak panahnya berasal dari P star. Nah, untuk P star sendiri dapat diamati ada di K2 dan K3. Nah, untuk metode pencarian D kali konsentrasi P star per dt ini digunakan cara pendekatan steady state, yakni mendekati atau sama dengan 0 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sehingga R sama dengan D dikali konsentrasi P star per dt itu sama dengan K1 dikali konsentrasi X dikali konsentrasi Y. Nah, kenapa diambil konsentrasi ini? Karena kita lihat untuk K1 ini tanda panahnya berasal dari X dan Y. Nah, untuk selanjutnya yaitu min K2 dikali konsentrasi P star. Untuk K2-nya anak panahnya berasal dari P star. Lalu min K3 dikali konsentrasi P star. Untuk K3-nya juga anak panahnya berasal dari P star. Nah, sama dengan 0. Nah, sehingga didapatkan K1 kali konsentrasi X dikali konsentrasi Y sama dengan K2 plus K3 dikali konsentrasi P star. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu P star sama dengan K1 dikali konsentrasi X dikali konsentrasi Y
per K2 dikali K1, sehingga didapatkan persamaan 1. Dan untuk langkah terakhir yakni pensubstitusian, yaitu substitusi persamaan 1 ke persamaan star di atas, di mana persamaan star ini didapat dari dz per dt sama dengan K3 dikali konsentrasi P star. Nah, P starnya dapat langsung dimasukkan, sehingga hasil akhirnya yakni K3 dikali K1 dikali konsentrasi X kali konsentrasi Y per K2 kali K1. Ini merupakan hasil akhir dari laju persamaan reaksi pembentukan produk. Nah, ini merupakan beberapa sumber yang saya ambil sebagai bahan acuan untuk presentasi kali ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.